Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nana, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia dengan Ustazah Lydia di sini. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Nah, baiklah, Nana, sebelum kita belajar sudah disiapkan alat tulisnya, bukunya, karena kita membahas buku hari ini ya, kita membahas modul. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kan anak materi kita tema 4 ya, tema 4 subtema 3 itu membahas tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Jadi teks yang akan dibawakan, yang akan ditampilkan di subtema 3 ini tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Manusia hidup membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia hidup bermasyarakat dalam satu lingkungan. Hidup dalam suatu lingkungan, maka kita tentu memiliki tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Kenalkah kamu dengan tetangga sebelahmu? Ya. Kalau punya tetangga sebelah, dikenal. Caranya bagaimana? Silaturahmi, berbagi makanan, dan sebagainya. Nah, anak-anak, di materi bahasa Indonesia, itu nanti ya, kita membahasnya berkaitan dengan kalimat permasalahan dan kalimat saran ya. Sebelum dimulai oleh Ustazah bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Nanti setelah kalian mengamati teks tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga pada modul, kamu dapat menganalisis ungkapan atau kalimat saran ya dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya apa? Kalian benar-benar mengerjakan. Kalau suruh mengerjakan latihan hari ya dikerjakan ya. Setelah mengamati teks pada modul, peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi jenis ungkapan atau kalimat saran dengan penuh tanggung jawab. Jadi di sini nilai karakternya kalian bertanggung jawab ya. Maksudnya apa? Ya tugas yang diberikan oleh Ustazah itu kalian kerjakan. Itu maksudnya tanggung jawab ya. Tidak menunda-nunda. Setelah mengamati teks tentang masalah pada modul, kalian dapat menemukan kalimat sarannya secara mandiri ya, tanpa dibantu Ustazah, kalian bisa sendiri. Setelah mengamati teks tentang masalah pada modul, teks yang di dalamnya ada masalah ya, kalian dapat menyajikan berbagai kalimat saran dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Kita mulai ya. Materi Bahasa Indonesia subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Yaitu materinya tentang ungkapan permasalahan dan penyelesaian masalah dalam teks. Ini yang akan kita bahas ya. Ungkapan permasalahan dan penyelesaian masalah dalam teks. Materi intinya apa, Nana? Materi intinya adalah dalam teks itu terdapat ungkapan permasalahan dan penyelesaian masalah. Seperti yang terangkan Ustazah di subtema 1, subtema 2 ya. Apa yang kita pelajari itu berkaitan dengan teks bacaan yang disajikan. Nah, ungkapan permasalahan adalah merupakan gabungan kata atau kalimat yang berisi masalah. Jadi ungkapan permasalahan itu adalah merupakan gabungan kata atau kalimat yang berisi masalah. Ungkapan permasalahan disebut juga kalimat masalah. Ungkapan penyelesaian masalah merupakan gabungan kata atau kalimat yang menceritakan cara menyelesaikan masalah. Ungkapan penyelesaian dapat berupa saran. Ungkapan penyelesaian disebut juga kalimat saran. Ya, masih kembali topiknya itu tentang kalimat masalah dan kalimat saran, hanya sekarang ditambahkan tentang
ungkapan. Jadi nanti kita pelajari ya, nanti kita praktek bersama. Ungkapan tuh maksudnya kalimatnya tuh berupa apa. Nah, diungkapkan, diomongkan ya. Coba sekarang perhatikan halaman, dibuka halaman bukunya, dibuka modulnya ya. Kita langsung praktek ya dari tentang materi ungkapan itu ya. Kita langsung praktek halaman 93. Ya, 93. 92. Dibuka halaman 92 anak-anak. Oke, sudah. Nah, ini ada teks ya. Tapi teksnya ini nggak lengkap anak-anak ya. Coba dilihat teksnya nggak lengkap kan? Nah, ada titik-titiknya. Teks yang tidak lengkap seperti ini dinamakan teks rumpang. Ya, artinya teks yang tidak lengkap, teks rumpang. Maka supaya kita dapat mengerti maksud dari teks ini, kita harus mengisi dulu. Harus diisi dulu titik-titik itu. Oke, kita isi bersama-sama ya. Coba perhatikan halaman 93. Di dalam halaman 93 itu ada kata-kata untuk mengisi titik-titik ini. Ayo kita isi bersama ya. Saya baca, dengarkan dengan baik ya. Memutar lagu terlalu keras. Ini judulnya. Ingat anak-anak, lihat. Memutar lagu terlalu keras. Ini judul, awal judul itu semuanya pakai huruf besar. Ya, awal ini judul ya, semuanya pakai huruf besar, M, L, T, K. Jadi judul itu harus memakai huruf besar. Nah, ini ada berapa paragraf anak-anak? 1, 2, 3. Ada 3 paragraf ya. Oke, paragraf pertama dibaca Ustazah, dengarkan baik-baik dan kita isi paragraf rumpangnya ya. Setiap hari Junet memutar lagu-lagu favoritnya menggunakan DVD player. Pagi ini pun sedang melakukan hal yang sama. Berbeda dari biasanya, suara lagu yang diputar Junet terdengar sangat titik. Di siapa anak-anak? Coba dilihat dari sini. Apa? Iya, bagus. Keras ya. Saya ulangi lagi. Berbeda dari biasanya, suara lagu yang diputar Junet terdengar sangat keras. Tetangga Junet bisa mendengarkannya dengan jelas. Tiba-tiba ibu datang dan menegur Junet dengan halus. Nak, bisa apa anak? Kecil, titik kecil suaramu. Nak, sebaiknya kecilkan suara lagumu. Agak ini ya. Kalimat apa ini anak-anak? Ada kata sebaiknya, ingat? Iya, kalimat saran. Nak, sebaiknya kecilkan suara lagumu, kata ibu sambil mengecilkan suara dari DVD player. Memangnya mengapa, Bu? Junet suka sekali dengan lagu ini, kata Junet. Kamu titik tetangga jika mutar lagu terlalu keras. Dilihat anak-anak kata-kata yang ada di sini. Kamu titik, kamu dapat titik apa yang mana? Pinter, mengganggu ya. Kamu dapat mengganggu tetangga jika memutarnya terlalu keras. Ingat nak, kita memiliki apa anak-anak di sini? Di siapa? Kewajiban. Ingat nak, kita memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu hak ya. Ada hak nak? Iya. Tetangga kita itu memiliki hak ya, memiliki hak untuk mendapatkan ketenangan ya. Saya ulangi lagi. Ingatlah nak, kita memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu hak tetangga kita. Jelas ibu. Oh iya Bu, maafkan Junet. Kalau begitu Junet tidak akan memutar lagu terlalu keras lagi. Janji Junet. Junet ya, ini bukan Joni ya. Salah ketik ini ya. Junet bukan Joni. Anak pintar. Ibu bersyukur Junet telah mengetahui kewajibannya dan menghormati apa Nana? Kenyamanan orang lain dalam bertetangga ya. Jadi kalau kita punya tetangga, itu tetangga kita berhak mendapatkan kenyamanan dari kita.
sebagaimana kita mempunyai juga berhak mendapat kenyamanan dari tetangga kita. Nah, supaya tetangga kita nyaman, maka kita punya kewajiban untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan itu. Ya. Nah, sekarang dari teks rumpang ini yang sudah kita isi, kita melengkapi peta konsepnya di halaman 93. Kita kerjakan sama-sama yuk ya. Kita kerjakan sama-sama ya dengan menganalisis tadi ya, ini peta konsepnya. Judulnya memutar lagu terlalu keras. Ya, judulnya memutar lagu terlalu keras. Apa masalah yang terjadi? Nah, ini ada ungkapan masalah ya. Masalah yang terjadi apa dalam teks tadi? Saya ulangi ya. Masalah yang terjadi dalam teks. Nah, coba perhatikan. Nah, ini. Berbeda dari biasanya, suara yang diputar Junet terdengar sangat keras. Tetangga Junet bisa mendengarnya dengan jelas. Nah, masalahnya apa? Junet memutar lagu terlalu keras. Nah, masalahnya di situ ya, kita tulis. Masalahnya adalah Junet memutar lagu terlalu keras. Ya, sudah ditulis? Saya tunggu. Junet, ingat nama orang pakai huruf besar. Junet. Junet memutar lagu terlalu keras. Nah, mengapa terjadi masalah? Mengapa terjadi masalah? Karena Junet memutar lagu terlalu keras mengganggu kenyamanan tetangga. Ya, jadi karena Junet memutar lagu terlalu keras mengganggu kenyamanan tetangga. Itu ya penyebab terjadinya masalah. Ulangi lagi sama Ustazah. Karena Junet memutar lagu terlalu keras akan mengganggu, bisa menyebabkan, akan mengganggu kenyamanan tetangga, ya. Karena Junet memutar lagu terlalu keras akan mengganggu kenyamanan tetangga. Nah, terjadi masalah ya, penyebabnya ya tadi Junet itu. Nah, ungkapan permasalahan dalam teks kita lihat ya. Kita buka lagi teksnya tadi, kita lihat lagi teksnya ya. Nah, ini kita lihat teksnya. Di manakah kalimat permasalahannya itu? Di sini, Nak. Nak, kecilkan suara lagumu. Kata itu sambil mengerjakan suara. Matikan suara dari DVD player. Ungkapan permasalahan dalam teks. Nah, ini ya masalahnya, kita cari ungkapannya. Di manakah permasalahan teks itu kita cari. Nah, nanti kita tulis di sini. Ya, permasalahannya kita cari sama-sama ya. Nah, coba dari sini tiap Rani Juna menggunakan sama beda. Ungkapan berarti perkataan ya, berarti kalimat ya. Kalimat. Nah ini, kamu dapat mengganggu tetangga jika memutarnya terlalu keras ini. Ini ya, ini ungkapan kalimat ungkapan permasalahannya. Ya, coba ditulis karena ini ditulis ya. Saya ulangi lagi. Nah. Oke, diulangi saudara lagi ya. Ini ya. Nah, ini. Kamu dapat mengganggu tetangga jika memutarnya terlalu keras. Ini ungkapan permasalahannya. Tulis saya sama-sama. Kamu dapat
mengganggu tetangga jika memutarnya terlalu keras. Itu ungkapan kalimat permasalahan. Oke, sudah? Ya. Sekarang cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah. Ini ada dengan mengecilkan suara dari DVD player. Ya. Jadi cara menyelesaikan masalah adalah nih. Menyelesaikan masalah ya, mengecilkan suara dari DVD player. Iya, mengecilkan suara dari DVD player. Itu cara penyelesaian masalahnya. Sudah ditulis? Mengecilkan suara dari DVD player. Sekarang ungkapan penyelesaian masalahnya, di mana ungkapannya? Nah, di sini ungkapannya ya. Nih, nah sebaiknya kecilkan suara lagumu. Nah, ini adalah ungkapan penyelesaian masalah. Nah, sebaiknya kecilkan suara lagumu. Ditulis ini. Nah, sebaiknya kecilkan suara lagumu. Sudah ditulis? Ya, saya ulangi lagi ya. Cara menyelesaikan masalah adalah mengecilkan suara dari DVD player. Itu cara menyelesaikan masalah. Sedangkan ungkapannya adalah, nak, sebaiknya kecilkan suara lagumu. Itu ungkapannya. Sekarang maksud ungkapan penyelesaian masalah dalam teks. Maksudnya apa? Nah, kita tulis. Nah, karena kita hidup bertetangga ini ya. Karena kita hidup. Tapi ini kita yang menulis sendiri ya. Kita membuat kalimat sendiri. Karena kita hidup bertetangga, masing-masing punya hak dan kewajiban, maka kewajiban kita dalam bertetangga adalah menjaga kenyamanan tetangga kita. Ya, itu maksudnya. Supaya tetangga kita nyaman, maka ketika kita membunyikan lagu itu jangan keras-keras supaya tidak mengganggu kenyamanan tetangga. Bagaimana kalau tetangga itu juga demikian, kan kalau juga misalnya tetangga kita menyetel lagu keras-keras, kita juga akan terganggu, ya. Ya anak-anak, untuk peta konsep ini ya sudah Ustazah ajari cara menganalisisnya. Nah, tugas kalian di rumah adalah mengerjakan halaman 94. Sudah dilihat halaman 94? Ya, ini teks gambar ya. Teks gambar. Yang pertama kamu perhatikan dulu gambarnya. Setelah diperhatikan, kemudian kamu urutkan karena gambar itu belum urut ya. Kamu urutkan dulu. Sudah, setelah diurutkan, kamu tulis angkanya 1 sampai 4 pada kotaknya. Oke. Nah, setelah itu kamu jawab nomor 4, 5, 6, 7. Sekian ya anak-anak. Silakan difoto, dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing tugasnya hari ini. Insya Allah untuk selanjutnya tugasnya ini aja halaman 94. Bagi yang belum menyelesaikan halaman 92 dan 93 silakan mencari informasi kepada temannya ya, by handphone ya, by call ya, bisa ngoling temannya, tanya apa jawabannya ya, atau bisa minta Ustazah putar lagi ini ya, keterangannya Ustazah Lisia ini. Ya anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tugas belajarnya ya. Tetap semangat anak-anak ya. Tetap semangat belajar walau kita hanya belajar melalui jarak jauh seperti ini. Mudah-mudahan Allah segera mempertemukan kita di dalam suasana kelas sebagaimana
dulu kita pernah belajar ya di sekolah kita yang kita cintai. Ingat anak-anak ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Memang mengerjakan tugas itu melelahkan, banyak tugas, mengganggu kamu mengurangi waktu bermainmu. Tapi anak-anak, dengan mengerjakan tugas itu, kalian telah melakukan satu belajar. Ya, setelah diterangkan, kalian mencoba dengan mengerjakan tugas, ya. Itu memang sudah kewajiban seorang siswa itu belajar. Oke, anak-anak, sekian dulu dari Ustazah. Mari kita tutup belajar kita hari dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.